Aku bilang aku minta maaf. Terus ya aku minta maaf atas kesalahan aku. Monty cuman bilang kalau kamu nggak bisa nggak apa-apa loh Ca, soalnya ini karakter susah, jadi kalau nggak bisa meranin nggak apa-apa. Nggak enak banget ya digituin ya. Pengen punya temen yang genuine gitu kan, pengen punya lingkungan yang kayak bener-bener tulus sama aku. Lu pindahin sekolah anak gue buat temenin lo kerja, gimana sih nih maksudnya? Mungkin karena jarang aku ceritakan secara detail kali ya. Mungkin ini pertanyaannya dari Miss Mary bagus-bagus, jadinya aku kayak bisa menceritakan banyak hal secara detail. Ketika kamu memutuskan untuk ke Indonesia 6 bulan, tapi padahal belum ada tawaran, belum ada kerjaan apa-apa. Why do you do that? Kalau udah gajian, biasanya kamu ngapain? Belanja, pergi liburan, atau kamu pisahkan ke beberapa pos keuangan? Nah, supaya kondisi keuangan tetap aman, memang perlu sih untuk membiasakan diri membagi penghasilan ke beberapa bagian, seperti kebutuhan sehari-hari, sedekah, dan juga investasi. Nah, salah satunya kamu bisa investasi lewat Nanovest. Aplikasi ini aman kalau kamu pengen jual beli saham Amerika Serikat dan juga aset kripto. Pilihan investasinya beragam banget karena ada lebih dari 2.000 saham Amerika Serikat dan juga aset kripto yang bisa kamu pilih, seperti Apple, Google, Tesla, pokoknya banyak banget deh. Nah, pilihannya juga banyak dan mudah digunakan. Jadi nggak bikin pusing walaupun kamu baru coba. Oh ya, Nanovest ini juga sudah terlisensi oleh Bapepti dan juga sudah terdaftar dalam program pertanggungan perlindungan risiko cybercrime oleh asuransi Sinarmas. Jadi nggak perlu khawatir akan keamanan investasi kamu. Hal ini penting ya untuk kamu ketahui sebelum kamu memulai investasi pertama kamu. Nanovest ini juga nggak cuma sekedar aplikasi investasi aja, kamu bisa belajar dari A sampai Z tentang investasi di saham maupun di kripto. Jadinya pas invest nggak perlu takut karena sudah belajar dan modal pertamanya cuma Rp5.000 aja. Oh ya, apalagi sekarang nih Nanovest juga sedang mengadakan program bukber banyak untung karena berinvestasi dengan total hadiah ratusan juta rupiah. Jadi langsung aja cek di sosial media Nanovest yang ada di deskripsi box di bawah ini. Dan kalau kamu pengen coba dan langsung dapat Rp40.000, bisa pakai kode berikut ini. Seneng banget yang menemani hari saya hari ini. Jauh-jauh datang dari Sydney, Australia, Acha Septriasa. Halo Miss Mary dan juga semuanya. Thanks for having me, happy to be here. Sama-sama, welcome back to Jakarta. Terima kasih, ya senang sekali berada di Jakarta, selalu produktif. Selalu produktif. Dan disempatkan untuk hadir di sini. Iya, karena memang 2 minggu yang lalu tim Mary Riana nggak tahu dari mana, mungkin ada laporan-laporan dari Intel. Iya, ada Intel yang tahu bahwa aku akan promo film dan juga datang ke Jakarta, makanya mereka approach, terus aku langsung mengiyakan karena ya aku suka ya ngomongin tentang kehidupan, terus aku juga nonton juga channelnya Mary Riana Group, jadi ya it's good to be here. Thank you so much. Aku yang seneng karena film pertama yang aku tonton, film kamu yang pertama itu My Heart ya. Iya, dan lagunya pun juga itu benar-benar catchy, terngiang-ngiang sampai hari ini. Aku tapi lupa liriknya, cuma ingat nadanya kan. Na 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 gitu. Liriknya gimana? Waktu itu tuh kita juga promo di Singapura loh. Jadi waktu itu nggak tahu ya, mungkin masih di Singapura juga tahun 2006. Kita datang ke Singapura buat promo film itu dan lumayan besar, sempat kayak APM juga, Anugerah Planet Musik. Dan kita juga karena duet kan, Acha Irwansyah, terus ada Melly Guslau dan juga Anto Hood, ya kita dapat piala itu APM juga di Singapura. Nice. Karena lagunya sederhana tapi nyantol, catchy dan inline banget sama filmnya. Nggak tahu sih, mungkin itu membekas aja sih. Jadi memang kayak banyak banget anak-anak yang sekarang umurnya 20-an, mungkin milenial. Aku sekarang juga masih milenial sih, harusnya Gen Z gitu. Sekarang udah banyak juga sih yang nggak terlalu kenal aku, cuma mereka ternyata menonton filmnya pada saat ada Netflix dan lain-lain, akhirnya mengenal juga lagu itu gitu. Betul. Nah, jadi waktu itu aku belum kenal dan belum pernah ketemu. Tapi sebenarnya pertama kali ketemu kamu di real life, itu aku udah pernah ketemu kamu sebelumnya. Tapi kamu belum kenal aku. Masa sih? Tapi masa kamu udah yang kayak bikin film dong ketemu aku? Enggak ya? Waktu itu lagi dalam proses mau bikin film. Nah, tapi karena kebetulan salah satu sahabat waktu itu kamu yang perankan 99 Cahaya Eropa. Gitu. Jadi waktu itu pas lagi premiernya kan aku datang sana diundang, aku nonton. 2013 berarti udah tayang dong? Belum, tayangnya 2015 ya? Akhir 2014 menuju 2015. Oh iya, gitu. box office kan. Puji Tuhan. Iya, jadi
I mean, kalau berbicara tentang dunia acting, film-film yang kamu perankan itu apa ya, luar biasa dalam arti perannya berbeda, tapi ya you are very versatile gitu, bisa memerankan banyak apa ya, sebutannya apa? Banyak peran berarti ya, banyak karakter. Dan apalagi sekarang filmnya menarik nih. Hari ini ada 3 film yang akan siap tayang di Indo. Ada 3 film, tapi kita fokuskan kepada 1 film. Oke. Karena aku pengen satu-satu supaya semua pendengar di sini ada film Aca nih yang baru di bioskop tanggal segini. Jadi duluan nonton itu dulu, baru yang lain kita simpan. Oke. Film jadi, apa nih? Yang sekarang ini film lebih komedi sih sebenarnya. Komedi yang menceritakan tentang fiction gitu. Jadi tentang seorang kakak keluarga yang dia itu menggantikan figur orang tuanya dan dia mengurus UMKM sendiri di rumahnya. Terus dia ada 2 adik-beradik, ada 3 adik-beradik, dan mereka bikin bisnis UMKM fashion di rumah yang mereka buat garment sendiri, terus printing sendiri, dan mereka jual. Terus tapi di satu kesempatan kakaknya itu yang mau menikah tiba-tiba kecelakaan. Gitu, akhirnya kakaknya mendadak menjadi hantu baru. Planting ceritanya ternyata hantu baru. Judul filmnya hantu baru. Jadi tuh film ini adalah horror komedi di mana kayak film keluarga tapi film yang perbedaan 2 dunia gitu. Jadi gimana kakaknya itu karena kecelakaan meninggal mendadak ini, kakaknya sampai nggak tahu kalau dia sudah nggak ada. Jadi dia tetap pulang ke rumah dan dengan badannya dia gitu. Dia tetap pulang ke rumah. Terus orang-orang nggak ada yang tahu kalau dia itu sebenarnya udah bukan wujud manusia lagi, tapi yang notice kalau misalnya dia itu udah berubah, wujudnya adalah asisten rumah tangganya gitu, yang literally selalu berdialog dengan hantu-hantu di rumahnya itu. Jadi sebenarnya comedy and fiction. That's interesting. Jadi dia merasa bahwa dia masih hidup berada di tempat itu, cuma ya orang-orang nggak bisa ngeliat dia kecuali si asisten pembantu rumah tangga. Dan memang biasa ngomong sama hantu-hantu lainnya. Jadi dia berusaha berkomunikasi sama semua keluarganya gitu. Berarti kamu di situ berperan sebagai hantunya. Masa? Ya, berperan sebagai kakaknya yang meninggal itu. Gitu. Dan ini film diproduksi sama teman kami. Jadi mungkin juga Miss Mary kenal Reski Aditya dan juga Citra Kirana. Mereka berdua menjadi salah satu new producers di film. Jadi ya mereka ngajakin aku di project ini. So I'm very grateful. Ditunggu. Kapan tayangnya berarti? Tanggalnya 23 Maret. 23 Maret. Nonton ya. Aca jadi hantu kayak gimana ya? Make upin sampai dempul deh pokoknya, make upin putih banget. Tetap harus ada untuk membedakan sama yang manusia biasanya gitu. Harus datang 2 jam lebih awal dibanding waktu make up yang lain gitu. Nggak sabar pengen nonton. Berarti 23 Maret, makanya mulai sekarang nih udah mulai aktif keliling-keliling juga. Gitu. Terus tanggal 16 Maret kita juga ada premiernya gitu. Jadi ya nanti tungguin aja ya, langsung nonton di bioskop. Ditunggu langsung nonton di bioskop. Berarti ini udah film keberapa nih? Tak terhitung jumlahnya. Gak juga sih ya. Dibanding mungkin teman-teman film yang ada di Jakarta yang lagi produktifnya mungkin ya ini aku banyak jumlahnya angka filmnya karena udah berkarir lebih dulu sih. Memang dulu itu aku memulai karir umur 15 tahun. Jadi tahun 2004 mulai berkarir, tapi main filmnya tuh tahun 2005 gitu. 2005 itu film pertama. Dan akhirnya baru main film sampai sekarang, hitungannya mungkin udah 43 film ya. Wow, 43 film, itu yang layar lebar. Selain itu kan juga masih banyak lagi. Ada yang layar TV, ada yang FTV, ada yang serial, ya masih banyak lagi. Udah gitu ditambah nyanyi juga. Iya, can you imagine? Ditambah half of my life on set, on film set. Ditambah ibu dari seorang gadis ya. Umur berapa sekarang? Masih 5,5 seorang anak yang luar biasa. Dari begitu banyak pencapaian, apa nih sebenarnya yang paling kamu syukuri dan banggakan?
wah banyak banget ya. Kayaknya tuh kalau count the blessings tuh kayaknya nggak cukup deh tangan kita gitu. Cuma yang mungkin yang pengen aku underline tuh kemampuan buat selalu menyadari akan pentingnya rasa syukur ya, rasa cukup gitu. Pentingnya rasa untuk kita menghargai bahwa pencapaian kita itu tidak bergantung kita sendiri aja, tapi dari support orang-orang di sekitar kita juga. Kayak misalnya keluarga, dalam hal ini ada suami, juga ada anak, atau bahkan ketika aku belum punya pernikahan, belum menikah, aku ada mama sebagai manajer aku, jadi dia manager ya, mama manajer. Terus ada papaku juga yang dulu mungkin awal-awal selalu menginginkan aku untuk bekerja di kantor gitu ya kan, kayak kita abis kuliah ya kalau bisa digunakan gitu kan ijazahnya. Tapi akhirnya di tahun 2012 pada saat aku selesai kuliah itu, aku memutuskan untuk ya udah balik lagi aja ke film gitu kan. Padahal sudah dicarikan pekerjaan dulu di perusahaan minyak gitu. Dulu kuliah di Malaysia ya? Iya, dulu kuliah di Malaysia. Terus papa juga meneruskan tinggal di Malaysianya selama 8 tahun karena memang masih bekerja kan di sana. Jadi ya dulu itu sampai yang papa cariin link supaya aku bisa masuk menjadi external PR gitu. Ini sebenarnya nggak boleh ditiru ya, cariin link soalnya. Tapi ternyata emang kayak gitu ya. Akhirnya aku tes dan masuk gitu kan. Terus pada saat aku kayak probation kayak 3 bulan gitu, ternyata aku lebih memilih menjadi pemain film gitu. Itu tidak bertahan, kayak ada rasa kayak kehilangan gitu ya. Maksudnya udah nih kayaknya gue inilah the real life gitu ya, kayak harus bekerja di kantor gitu ya. Cuma aku pikir kayak ada satu hal yang sebenarnya aku belum selesai nih di film, belum ada penghargaan apa-apa, belum bisa menghadirkan apa ya, film yang mungkin bisa ya memuaskan hati aku lah, belum selesai gitu kayaknya. Akhirnya aku bilang sama papaku, ya udah kan pokoknya Acha udah menunaikan ini nih, janji Acha harus selesai kuliah. Karena dulu kuliah 3,5 tahun, 6 bulannya itu aku sempet cuti kuliah untuk kayak mau pulang bikin film mukanya gitu. Terus kayak nyelesain bikin album dan lain-lain karena waktu itu masih nyanyi. Nah di tahun 2011 aku memutuskan untuk aku gak mau nyanyi lagi, aku mau fokus aja di karir acting. Terus akhirnya aku keluar dari Malaysia itu setelah lulus. Aku balik ke film juga gak segampang itu gitu. Kayak orang-orang kan selalu nyadarnya kayak sekarang aja aku tinggal di Australia gitu, gak ada yang memanggil juga sebenarnya, kecuali aku memang punya link yang aku sama manajer aku. Karena mereka gak tahu kamu available atau enggak kan. Gak tahu gitu. Jadi memang hal itu tuh harus kita, kalau misalnya kita mau bertahan, kita mau tetap bekerja, kita mau tetap eksis gitu, itu harus kita punya networking yang baik, kita harus bisa menjaga semua itu, dan harus ada communication yang baik antara kalau kita mau mencari opportunity gitu ya. Jadi yaudah, we always look for the opportunities gitu. Terus pada saat aku di Malaysia itu, aku mencari pekerjaan sendiri. Jadi aku mencari pekerjaan film untuk menggantikan pekerjaan aku di kantor itu. Jadi aku datang ke produser-produser untuk kayak, oke, gue udah pulang nih, udah selesai kuliah. Gimana kita mau bikin film apa ya? Aku bersedia di casting bla bla bla. Ya, padahal itu aku udah punya nama kan pada saat itu. Cuma ya that's the way I work gitu. Aku emang orangnya ya harus berani untuk kayak bisa ya evolve di dalam diri aku, mengembangkan bakat yang aku punya juga, terus explore, tapi di satu sisi juga mencari pintu-pintu yang belum terbuka gitu. Ya udah akhirnya ada satu film, Marcella Zalianty bikin film Recto Verso yang syutingnya cuma 3 hari. So aku pikir cepet juga ya syuting 3 hari, dapat berapa nih gitu. Kayak, ya udah baru mau gantiin gaji oil company nih, ganti nggak nyampe lagi. Terus kayak ya udah akhirnya aku main di film itu. Terus habis itu next aku dikasih tawaran lagi yang terbaru dengan director film Monty Tiwa. Dan kita akhirnya mulai dari film Tespek itu kita jadi deket banget. Dan pada saat itu gak nyangka ternyata seorang Monty Tiwa
dia berani memberikan aku film berjudul Tespek yang waktu itu aku masih baru lulus kuliah, berarti kan aku umur 18 tahun. Terus aku disuruh memerankan karakter seorang istri yang gagal dan atau belum mempunyai anak gitu, belum mempunyai keturunan gitu ya selama 7 tahun gitu. Jadi dia seperti umur 27, 28 tahun, yang pasti lebih tua 10 tahun dari aku gitu. Terus dia juga lagi berusaha memiliki anak, dia mengikuti IVF dan lain-lain. Dan proses pengenalan karakter itu kan pasti butuh waktu dan butuh pengalaman yang banyak gitu. Tapi di saat itu aku ya dikasih challenge seperti itu, dan Monty cuman bilang kalau kamu nggak bisa nggak apa-apa loh Ca, soalnya ini karakter susah, jadi kalau nggak bisa meranin nggak apa-apa. Aku yang kayak hah? Nggak enak banget ya digituin ya gitu. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya udah akhirnya aku berusaha membuktikan. Padahal waktu itu reading kita minim banget, kayak mungkin cuma 3 hari gitu. Reza Rahadian waktu itu yang jadi partner aku juga masih umroh ke ke Mekah gitu. Terus dia pas lagi baru pulang, dia juga baru oke, deal, cocok kontraknya, oke deal, aku juga cocok kontraknya. Terus kita cuma reading 3 hari, 2 hari ketemu, 1 hari fitting baju. Kita syuting film Tespek itu, dan akhirnya film itulah yang ternyata menjadi bukti ke papaku bahwa ini loh karir yang aku mau. Dan disitulah aku mendapatkan Best Actress untuk film Tespek di tahun 2012. Makanya jadi kayak ya itulah, jadi kayak ada ceritanya gitu. Maksudnya perjuangan ini tuh harus bener-bener dibuktikan gitu. Dan itu termasuk sama orang tua aku sendiri loh ternyata gitu. Gak ada yang nyangka, pasti pendengar semuanya mikir mungkin orang tuanya ya pasti support-support aja. Ternyata ya semuanya itu memang harus dibuktikan kalau dalam kehidupan aku pribadi gitu. Betul, thank you so much for sharing your story. Karena mungkin banyak orang gak akan pernah mengira bahwa kamu pun juga masih harus melalui journey seperti itu. Karena kan kalau misalnya tadi di usia 15 tahun udah main film, udah gitu tahun 2006 pun juga film My Heart-nya pun juga booming di mana-mana gitu kan. Mungkin banyak orang berpikir udah punya nama, memang udah punya nama, sudah jadi public figure, sudah jadi artis Indonesia pada saat itu kan. Tapi bukan tanpa usaha, kita tuh mempertahankan semua ini. Betul. Gitu. Tapi saat beberapa hal yang saya salut dari cerita kamu, pertama kamu punya kerendahan hati untuk bahkan ngetok pintu, even though you already have a name. Tapi itu penting banget sih, karena saya selalu percaya bahwa in life 80% of success is about showing up. Kalau kita aja nggak muncul, kita aja nggak show up, people will not know, orang nggak akan tahu kehadiran kita, orang nggak akan tahu availability-nya kita. Dan kadang ego itulah yang yang menutup pintu rezeki, karena ego itulah yang membuat mereka nggak mau maju ke depan karena berpikir orang udah kenal, harusnya orang yang cari dong, gengsi. Pokoknya sebagian besar orang yang sukses itu yang aku dengar success story-nya pasti mereka take action. They not just kayak berjanji ke dalam dirinya sendiri, tapi they execute the plan actually gitu. Betul. And then your commitment itu excellent, karena ketika mendapatkan peran walaupun despite situationsnya itu nggak kondusif ya, dalam arti kan lawan mainnya juga baru readingnya juga pasti kan untuk pendalaman seperti itu butuh waktu ya kan. Udah gitu juga ya banyak hal lah yang pastinya kalau itu mau dijadikan alasan untuk kamu tidak melakukan, that's a very good reason kan. Tapi kan kamu memilih untuk nggak terlena dengan alasan, tapi ya komitmen selesaikan sampai tuntas. Benar banget. Memang cita-cita kamu apa sih dari kecil? Itu it's a good question. Sebenarnya aku juga lagi masih figure out sebenarnya aku sudah mencapai cita-citaku atau belum ya. Aduh ternyata belum, jangan-jangan. Jadi sebenarnya cita-cita aku itu dulu pengennya sih jadi seorang guru gitu ya. Oh gitu. Pengennya gitu. Cuma ternyata aku lebih suka dunia art dari kecil tuh, dari umur 11 tahun suka nyanyi. Dari umur 7 tahun aku suka literature, suka baca puisi. Jadi ya aku lebih banyak membaca cerpen, puisi, prosa, menulis. Jadi itu yang dunia acting itu kan banyak kaitannya sama screenwriting ya, banyak kaitannya sama penulisan gitu ya. Jadi ya aku belajar dari situ gitu. Awalnya pun aku belajar voice recording itu juga dari mengisi narasi di Global TV gitu. Jadi aku dulu sempat lulus dari Gadis Sampul, dimintain karena suara aku katanya
bagus buat dibikinin jadi narasi orang yang di belakang nyeritain apa gitu. Kalau ada di berita kan ada video terus kita ada masuk VO gitu ya. Ya jadi mereka minta aku sebelum aku jadi pemain film, mereka minta aku untuk datang ke studio Global TV waktu itu untuk recording jadi narator acara Girl Things. Itu aku umur 14 tahun Jadi umur 14 tahun aku naik busway dari sekolah aku di 82 di Senayan. Terus aku naik busway turun di Setiabudi, aku turun jalan kaki ke kantor Femina, di sebelahnya kantor Global TV. Di situ aku jadi voice recorder gitu. Tapi akhirnya pengalaman itu ngebuat aku pas aku masuk ke dunia film, I'm the fastest actor that can do all of the voice recording, sound mixing for my films. Kayak mereka tuh selalu bilang kalau recording sama kamu yang harusnya jatahnya 3 jam pasti selesai dalam waktu 1 jam. Karena kayak mimic tuh dengan synchronization my lips sama dialognya dan sama adegan itu kayak cepet banget katanya gitu ya. Aku pikir jadi sebenarnya selama ini yang aku lakukan sudah berkaitan sama apa yang karir path aku gitu loh. Yang aku tuh juga nggak tahu kenapa aku ngambil itu dulu. Mana ada yang tahu kita invest di situ gitu kan. Tapi ternyata itu berguna ya. Jadi makanya jangan pernah sesali, jangan pernah menganggap sepele apa yang dipertemukan dalam hidup kamu sih gitu. Karena apapun phase of your life yang kamu sedang laluin sekarang pasti nantinya akan link into something yang kamu nggak akan sangka-sangka. Untuk kesempatan yang lain kamu bisa perform dengan lebih baik lagi gitu. Betul. Dan kita hanya bisa menyadari ketika kita connect the dot kan. Baru tahu kan bahwa ternyata saya harus melewati itu karena saya sedang disiapkan untuk yang berikutnya. Benar banget. Berarti kita dari sejak kecil kamu sudah very produktif, aktif banyak, dari sampul, voice over, main film. Yang paling diingat apa? Yang paling diingat maksudnya masih sempat ada waktu mainnya nggak sih kalau masih kecil gitu? Bagus banget pertanyaannya. Aku minum ya. Boleh. Mungkin kalau dulu tuh dari masa SD sebelum akhirnya namanya dikenal, aku tuh dulu termasuk yang aktif di lomba puisi kan, yang aku bilang tadi aku tuh aktif di literature dan lain-lain, suka lah membaca. Jadi bacaan puisi-puisi aku itu mengantarkan aku menjadi juara lomba puisi. Nah dari situ udah mulai selalu ceritanya populer nih di sekolah karena memang selalu membawa piala setiap minggu ke sekolah untuk lomba bahasa. Jadi dari kelas 2 SD kalau ada piala dan sampai kelas 5, sampai kelas 6, sampai SMP kelas 1, kelas 2 itu selalu pialanya salah satu dari yang bawa piala adalah Aca terus gitu. Jadi sampai orang waktu itu lagi di sebelah aku lagi upacara sampai udah bilang itu piala lagi, paling pialanya si Aca. Udah kayak biasa aja gitu, malah kayak abis upacara itu mereka mau langsung masuk kelas gara-gara pengumuman itu jadi lama nih Pak, panas gitu. jadi lama masuk kelasnya gitu. Cuma ya dari dulu udah aktif kayak gitu sehingga kemampuan aku buat kayak mungkin merepresentasikan sekolah tuh untuk ngomong, untuk kayak maju ke depan itu lebih berani lah ya. Terus mewakili sekolah, lomba di depan teman-teman yang lain gitu. Jadi mainnya sih nggak ada, cuma maksudnya mainnya cuma sedikit-sedikit. Cuma aku bergaulnya dari berbagai lini gitu loh. Jadi kayak dari sekolah yang lain, terus dilatih sama guru yang lain, terus nanti dibawa naik bus sama guru yang lain ikut lomba ini, lomba itu. Jadi aku ya lumayan bisa bergaul dari berbagai macam inilah klasifikasi orang-orang dari berbagai usia gitu. Terus ya udah akhirnya dan itu ternyata membawa dampak yang baik untuk aku selama menjalani karir profesional di usia dini gitu, bahwa ya harus profesional kalau apapun harus berjuang yang sebaik-baiknya dan bisa deliver the task gitu. Semakin kamu cerita, semakin aku melihat bahwa memang ya kamu ditakdirkan untuk siapa kamu saat ini. Karena kan dari kecil dunia literasi, dunia art, maksudnya baik itu kata, baik itu suara, baik itu acting, dunia seni, itu sesuatu hal yang memang udah
sangat dekat gitu dengan keseharian kamu. Dan dari kecil pun juga kamu sudah bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan berbagai jenis usia dan beragam karakter, inspirasi dari situ berarti. Oke. Nah, tapi namanya juga hidup pasti kan ada saat-saat sulitnya nih. Apa saat yang paling sulit yang mungkin sempat membuat kamu stres atau sedih? Mungkin pada saat usia-usia remaja, dikala kayak misalnya umur 16 tahun, umur 17 tahun, di mana kayak privacy itu adalah sesuatu yang nggak bisa dituker gitu, kayak kayak everything is a trade off gitu. Kayaknya kalau misalnya kita ada di dunia entertainment, terus kita kesannya itu kita dikenal ya, wah beruntung banget, atau misalnya kita bisa bekerja tapi imbalannya ternyata kita nggak bisa kemana-mana kayak gitu-gitu. Itu bener-bener nyata sih, karena dulu kan nggak ada social media kan, jadi bener-bener jarak kita sama teman-teman yang menyukai kita di dunia kita itu, mereka ya cuman bisa ngelihat kita in person, dan sekali yang ngelihat mereka bakalan kayak nyamperin sebagaimana sedaya upayanya gitu kan. Karena bertemu idola yang biasa di layar kaca sekarang nyata. Dan juga aku sebenarnya nggak ada masalah untuk punya jarak yang dekat dengan fans, tapi kayak lebih kayak the publicity is massive gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi ada di mana-mana, ada press conference, ada lagi pacaran sama siapa, itu semua pasang mata kan ada di menyorot ke kita, terus kayak akhirnya dipublikasikan gitu kan. Terus dan itu sebenarnya kan kita umur segitu, untuk aku ya umur segitu kayak aku gak ngerti gitu sebenarnya, emangnya aku nggak boleh punya pacar, emangnya aku nggak boleh berakting gimana yang sama seperti anak-anak yang lain gitu. Emangnya ya kayaknya semua kegagalan aku, semua pencapaian aku, semua teman-teman di sekitar aku menjadi gak bebas gitu, karena mereka lagi sama aku pada saat itu gitu. Jadi itu yang melekat banget, yang ngebuat aku kayak ternyata nggak semudah itu ya gitu. Dan itu mungkin pelajaran yang menurut aku sekarang pun sebenarnya udah lebih baik, karena nggak ada hal yang seperti itu, yang nggak terlalu harsh. Orang udah mulai santai karena ada vlog, ada YouTube, ada apa. Jadi kayak the ability to actually know somebody else routine sekarang kayak udah biasa banget. Jadi kayak kita nggak ada kayak sense of ininya lagi, kayak exclusivity-nya lagi ya. Semuanya tuh human being biasa aja lagi gitu kan. Jadi lebih enak sebenarnya sekarang. Cuma dulu untuk aku yang dulu pengen punya temen yang genuine gitu kan, pengen punya lingkungan yang kayak bener-bener tulus sama aku, dan aku juga pun bisa tulus sama mereka gitu. Jadi kayak itu tuh sulit banget didapat gitu. Jadi karena kamu mungkin jadi mempertanyakan orang ini dekat sama aku karena aku terkenal atau karena memang bukan itu sih sebenarnya. Jadi lebih kayak jadi it's hard to find someone that looks at you like who you are gitu, bukan kayak lo tuh ini gitu, bukan. Jadi kayak orang tuh kenal kita sebagai nama kita gitu, tapi bukan sebagai diri kita gitu kan. Kadang-kadang seneng kalau misalnya orang tuh sebenarnya tahu hal-hal yang baik dari kita tuh bukan karena namanya gitu, ya kan. Jadi ya itu yang membuat aku ternyata ya seperti itu gitu. Ada pertukarannya juga gitu. Kalau misalnya kita bisa dikenal banyak orang, ya orang akan lebih segan sama kita. Akhirnya mereka menutup conversation-nya sama kita, nggak mencoba approach kita, padahal kita pengen kenal sama mereka. Terus di satu sisi kita pengen ditemenin sama mereka, tapi mereka juga ngerasanya terganggu dengan privacy kita. Jadi kayak, it's very hard gitu to build a relationship at that time gitu. Dan how do you overcome that? Karena kan mau nggak mau kan kamu juga tetap, ini sesuatu hal yang memang kamu cintai dan kamu ingin tekuni kan, dunia perfilman. Tapi at the same time kan juga pasti expectations atau kondisi seperti itu akan selalu ada. Overcome-nya ya mungkin dengan ya embrace apapun yang kesibukan aku kali ya pada saat itu. Ya kayaknya kalau misalnya aku nggak punya holiday, ya holiday aku ya adalah ketika aku lagi syuting dan aku sempat untuk ke kota-kota yang aku belum pernah kunjungi. Terus kayak
misalnya nih aku kan berenam bersaudara di dalam rumah gitu kan, di rumah aku. Terus kayak aku kalau syuting itu bisa yang ketemu sama orang rumah mungkin pada saat malam-malam aja pas weekend. Dan jadi kalau aku cabut syuting itu sebelum mereka berangkat sekolah atau berangkat kerja, jadi aku balik ke rumah setelah mereka udah tidur semua gitu. Jadi aku cuman bisa punya waktu makan malam sama adik kakak aku itu kalau misalnya aku lagi besoknya lagi callingannya agak siang, dan kalau misalnya aku lagi break sore gitu. Dan itu aku jalani selama 18 tahun gitu kan. Jadi kayak ya overcome-nya dengan ya mereka lah teman-teman aku gitu. Mereka lah keluarga itu adalah untuk aku tuh kayak sumber semua kekuatan. Ya kekuatan aku ya gitu. Jadi mereka yang sebagai rumah aku pulang, sebagai tempat aku cerita, sebagai kayak the best critics in my life gitu. Mereka yang can be like total and brutally honest gitu. Apapun yang aku kerjain ya ada nilainya gitu, dan nilainya mereka itu benar-benar berharga banget buat aku karena jadi sumber opinion yang sangat berharga untuk kemajuan karir aku juga gitu. Oke. Emang it's not easy, tapi percaya bahwa despite all that masih banyak banget orang-orang yang truly really care about you, loves you, and definitely plays a very important part in your life lah. Karena mungkin sometimes kadang-kadang I can also relate. Maksudnya kadang-kadang mungkin kita ngerasa sepi ya. Maksudnya even though we are surrounded by a lot of people, but sometimes there is this kind of loneliness. Bukan berarti kita kesepian ya, tapi sometimes I really treasure berada bersama orang-orang yang memang mengerti aja. Dan sometimes kalau kita bersama dengan orang yang mengerti kita kan nggak perlu ngomong pun mereka tahu apa yang kita rasakan kan. And sometimes just being present without even talking and without even doing anything, itu juga meaningful sih. Benar banget. Oke. Kalau berbicara tentang hidup, pasti akan ada beberapa hal yang mungkin terkesan spiritual, dalam arti itu di luar jangkauan kita sebagai manusia, baik itu mungkin sebuah keajaiban yang nggak pernah nyangka bisa terjadi, atau mungkin sebuah pertolongan yang luar biasa yang kamu nggak pernah nyangka bahwa ini bakalan bisa terselamatkan atau tertolongkan gitu. So in your life experience, apa pengalaman paling spiritual yang pernah kamu alamin? Apa ya? Kayaknya pasti banyak banget ya. Cuma yang baru aku ingat yang sangat dekat sama kejadian aku sekarang setelah aku udah menjadi ibu adalah ketika proses aku melahirkan. Itu selama 26 jam ya anak aku gak mau keluar-keluar, dan juga air ketuban aku gak mau pecah-pecah gitu. Jadi cuman bukaan 2 aja, gak maju ke bukaan 8 karena memang ya kontraksinya gak berubah-berubah gitu. Dan keberadaan keluarga aku, terutama ibu aku di samping aku pada saat itu tuh benar-benar kayak ngebuat aku kayak ngerasain banget perjuangan seorang ibu kan. Kayak ya ternyata susah banget ya natural birth itu. Kayak kita ya ngerasain sakit sendiri, tapi orang lain di samping kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma transfer kata-kata yang baik dan juga energi dari touching aja gitu. Cuma ya kita benar-benar harus berdoa ke Tuhan, rely everything to God, and make sure that pada saat itu kita kuat gitu ya, dan believe gitu ya, percaya kalau ini pasti akan berlalu dan pasti gue akan ketemu bayi ini gitu. Dan makanya kalau orang lagi ngomongin hypnobirth kayak aku yang kayak sebenarnya gue udah menjalankan hypnobirth sih pada saat itu, karena sama sekali nggak pakai epidural and anything, nggak pakai apapun, cuman kayak pakai bantuan nafas yang kayak kayak disuntik morfin lah berapa kali, 4 kali gitu kan di bagian paha, terus pakai happy gas juga, cuma ya nggak di Australia apa-apa di Australia. Terus mereka bilang katanya epiduralnya baru bisa dikasih kalau misalnya sudah bukan 4. Akhirnya aku waktu itu disuruh shower air hangat, terus aku bolak-balik ke kamar mandi untuk make sure kalau misalnya aku tuh relax gitu ya, karena ini bener-bener udah sakit banget, kontraksinya tuh bener-bener yang udah setiap menit. Dan itu aku rasakan dari malam
jam mungkin malam jam 12 malam sampai besokannya jam 8 pagi gitu, dan itu setiap menit. Jadi aku basically ya sakit terus gitu. Terus ya udah akhirnya aku bilang sama mamaku, aku bilang, aduh maafin aja ya Ma, aja baru tahu rasanya jadi ibu. Ternyata mau jadi orang tua aja tuh susah banget gitu. Akhirnya aku bilang aku minta maaf. Terus ya aku minta maaf atas kesalahan aku. Terus mama bilang iya nak gitu. Terus ya akhirnya aku berusaha kuat. Dan pada saat itu aku mulai kayak nggak tahu kenapa itu nggak tahu dari mana, it's a miracle, it's magic. Tiba-tiba aku bukaan dari 2 langsung 8 karena air ketuban aku tuh tiba-tiba pecah. Wow. Dan itu kayak nggak sampai 4 menit 5 menit setelah aku ngomong itu gitu. Jadi kayak tiba-tiba pecah, kayak aku baru tahu ya rasa air ketuban pecah yang bener-bener dirobek secara paksa gitu dari dalam perut. Itu kayak air arum jeram di dalam badan kita gitu, brrr, gitu. Kayak aku tiba-tiba perut aku tuh udah kayak balon gembung yang isinya air gitu kan, terus merembes semua. Terus pas lagi kok kayaknya udah pecah, terus merembes ke kasur, terus kayaknya kok badan aku kayak udah pengen langsung buang air gitu kan. Gimana deh, gimana deh, mau ke kamar mandi, jangan ke kamar mandi. Akhirnya disuruh naik ke kursi roda, diantar dari kamar atas penginapan karena aku nggak labor kan. Akhirnya baru dimasukin ke ruangan labor gitu. Ya udah pas lagi masuk ke ruangan labor itu, aku benar-benar baru nyadar kayak, melahirkan nih aku melahirkan nih. Dan ini suruh nge-pushnya tuh kayak cuma 20 menit udah langsung keluar, alhamdulillah bayinya gitu, Brijia. Jadi kayak aku bener-bener ngerasa kalau kita ikhlas, kalau kita bener-bener memohon pada Tuhan dan ikhlas meminta maaf pada seorang, itu bener-bener gak pakai perantara, it's just you and God, and it's literally you can actually feel that God is with you, that Allah is with you, terus langsung diwujudin gitu, apapun yang kita minta. Jadi kayak it's miracle for me, it's one of the best miracle in my life to have actually experienced that kind of thing. Wow. Dan memang mungkin Tuhan ingin menunggu momen itu ya, the moment you say sorry atau mengikhlaskan, langsung terbukalah semua. Iya. Dan aku pada saat itu bener-bener prosesnya cepet banget dan aku malah semangat. Jadi karena kan udah nunggu 26 jam kan. Jadi pada saat push, aku bener-bener kayak ada satu tenaga 100% dari awal lagi gitu. Jadi kayak sampai susternya bilang, ini ibunya kayak udah ready for labor, tapi biasanya labor lu tuh gak pretty gitu. Tapi kok sekarang lo masih yang kayak semangat gitu, masih kayak ayo sus kita pasti bisa keluarin nih anak gitu. Jadi kayak ada tenaga baru gitu. Jadi kayak emang in the lowest lowest point in your life, in your sometimes you have kayak you just have to have a little faith. Terus ya that small hopes yang bener-bener lo punya itu jadi bisa membuat kamu itu tetap bisa mewujudkan segala apa yang kamu pengen capai gitu. That's beautiful. That's beautiful. Dan apa kan ketika kamu tadi menceritakan tentang pengalaman itu, you say sorry to your mom, especially. Menurut kamu apa kesalahan paling terbesar yang mungkin pernah kamu buat terhadap mama? Sebenarnya sebagai anak pastinya kan kita, apalagi mamaku manajerku sendiri kan, jadi pasti ada kayak ego, ada kayak perdebatan, ada kayak misalnya, mama sudah agree dengan pekerjaan yang ini, terus kayak aku bilang ternyata aku pengen berubah, aku pengen terima yang ini, jadi kayak ada berbagai macam inilah ya, kayak ada kolaborasinya tapi juga banyak ininya juga kayak perdebatannya juga gitu. Jadi mama mengakomodir semua yang aku butuhkan
dia itu pengennya aku benar-benar mengumpulkan semua jerih payah aku dulu sampai aku tuh benar-benar puas. Jadi jangan menghambur-hamburkan apa yang aku capai itu, sehingga nanti Aca juga cuma dapet capeknya aja gitu kan gitu. Jadi ya dia financial planner aku sih kurang lebih gitu. Jadi benar-benar nggak pernah sepeser pun menerima apapun sebagai role manajernya gitu ya. Hanya aku aja yang kayak selalu atas dasar niat aku pengen memberikan ke mama. Cuma ya emang dia guru terbaik aku karena ya berusaha benar-benar menjaga karir aku supaya long last. Terus dia juga berusaha supaya hasil jerih payah aku diinvestasikan ke hal-hal yang berguna buat aku. Ya sampai akhirnya ya beliau juga yang mengerti tentang hak-hak aku sebagai pekerja, karena beliau sendiri juga yang mengurus kontrak dan lain-lain. Jadi kayak so many things yang aku kayak berhutang banget gitu, yang aku ngerasanya kalau berdosa banget kalau misalnya aku tuh masih kayak nuntut macam-macam dan pengen mama sempurna, padahal ya everything's already perfect gitu loh, apa yang mau diharapin lagi gitu. Kayak you have your mom as a manager gitu, kayak ya she will never hurt you gitu. Betul. She take care of everything sebenarnya kan, yang bahkan mungkin banyak hal yang diurus yang tanpa kamu tahu, banyak hal yang diperjuangkan tanpa kamu tahu, banyak hal yang dibela tanpa kamu tahu gitu kan. And that's beautiful seperti saya bilang, karena di momen saat itu ketika kamu melakukan hal tersebut ya mungkin disitulah kamu juga sudah siap menjadi seorang ibu dan akhirnya memiliki anak kamu sendiri sekarang. Iya, dan ternyata sekarang mulai ngerasain juga ya, ternyata ya emang jadi ibu tuh akhirnya lama-lama bikin kita cerewet. Karena sekarang aku yang cerewetin anak aku. Jadi kadang-kadang tuh kayak kok gue jadi kayak nyokap gue sih. Susah nggak ngurus anak sendiri apalagi di negeri orang, apalagi without any help? Cerita dong yang dua anak. Gimana di Singapura? Iya, kita jadi curhatan ibu-ibu ya. First of all, aku pas lagi ngelahirin anak aku itu juga 24 jam, nggak nyampe 26 karena nggak mau keluar-keluar. Udah di-induce epidural aku tuh satunya nggak cukup. Aku pokoknya kasih lagi nggak keluar-keluar. Sampai akhirnya air ketubannya terpaksa dipecahin. Gitu, tapi terpaksa dipecahin pun juga pembukaannya nggak buka-buka gitu. Sampai udah hampir kering kan, bahaya kan ya kalau misalnya air ketubannya udah nggak ada kan. Udah hampir mau sesar. Ya tapi ternyata ya Tuhan punya cara yang berbeda, dia menolong dengan cara yang berbeda, dan akhirnya tiba-tiba aja langsung buka, saya dibangun udah pembukaan gitu, akhirnya terlahir lah gitu. Dan anak pertama sama-sama perempuan, nice. lahir di Singapura juga. Waktu itu aku selalu punya idealisme bahwa wah kalau gitu semua saya harus take care sendiri, nggak mau pakai asisten rumah tangga, nggak mau pakai babysitter. Apalagi kan zaman dulu suka banyak cerita-cerita bahwa ntar kalau ada asisten rumah tangga suka diapa-apain gitu, maksudnya kasih obat tidur lah, apalah, banyak lah gitu. Dan idealnya sebagai seorang ibu lah ya. Jadi 1,5 tahun pertama itu benar-benar kita juga ngurus sendiri sama suami gitu. Dan pada saat itu paling masih ada orang tua sih yang kadang bolak-balik ngunjungin gitu. Tapi kan most of the activity ya tetap kita yang men-take-care kan gitu. It was not easy, tapi itu something yang kita treasure dan gak akan pernah kita lupakan sih. Itu satu role yang Tuhan udah percayakan, yang I just felt so privileged gitu, diberikan kepercayaan untuk melakukan hal itu gitu ya. Tapi kan that's me, dan itu cuma 1,5 tahun. But you did it for like sekarang berarti 5 tahun lebih. Cuma ya akan selalu kayak gitu kan, karena juga mungkin kalau nanti aku punya perusahaan sendiri aku bakal hire Neni. I don't know. But then it's a really humbling experience I think, because apa yang aku jalanin di Australia itu bener-bener aku ya karena taking care semua sendiri, dan aku happy ngejalaninnya, enjoy, karena memang aku punya andil sendiri yang selama ini mungkin yaitu jarak aku sama mama aku kan kayak bener-bener aku tuh deket banget sama ibu aku, jadi kayak semua di take care sama mama aku kan. Jadi kayaknya pada saat aku punya anak tuh aku pengen kayak bisa ada andil juga gitu, kayak sebagai mama yang juga mengurus anaknya sendiri, dan semuanya ya secara detail diurus sendiri, dan juga membina relationship yang sehat sama anak gitu kan. Jadi kayak aku sama Bri bener-bener
bener-bener value yang aku pengen tanamin adalah I just wanna be a present mother yang benar-benar bisa mengurus dia sendiri walaupun aku tetap berkarir ya. Misalnya aku kan nggak hanya sekedar kayak di Sydney terus abis itu aku nggak ngapa-ngapain, aku tetap pulang ke Jakarta pas Bridget usia 4 bulan dan pas usia 4 bulan pertama itu aku udah bekerja, pas dia hamil, aku lagi hamil dia aku bekerja juga, jadi kayak I never leave my career during my motherhood. Tapi di satu sisi aku pengen inspire dia juga untuk menjadi perempuan yang selalu thirsty, yang selalu bisa figure out something dan mengerjakan apa aja yang ada di depan mata dia ketika dia lagi ada di rumah ya kerjakan pekerjaan rumah, ketika mamah lagi ada tawaran job di luar ya mamah berusaha mengerjakan pekerjaan mama, ada di set film, ada mama juga berusaha ya ada, bukan berusaha di depan dia sih, tapi emang itu naturally ada dia di depan aku karena dia selalu sama aku. Jadi kayak aku lagi ada meeting soal film, aku lagi ada reading by Zoom soal film, dia selalu di samping aku dan dia bener-bener kayak aku kasih lihat film aku juga yang sesuai dengan umur dia. Jadi kayak dia merasa kalau dari kecil dia ngelihat kalau perempuan tuh sebenarnya bisa kayak gini ya, sibuk juga ya kayak papa gitu. Dia kayak perempuan sama laki-laki sebenarnya ya sama aja, sama-sama bisa bekerja gitu. Terus juga kita punya suara di dalam keluarga kayak dia, walaupun dia anak perempuan tapi aku bener-bener udah ajarin supaya kalau misalnya di sekolah Bridget harus bisa stand for yourself gitu, untuk bisa jangan takut untuk participate, jangan takut untuk membela temen yang lagi dalam kesusahan. Terus whenever you feel lonely gitu, kayak kalau misalnya lagi di sekolah terus tiba-tiba ada teman-teman yang lain lagi sibuk berteman dan kamu nggak lagi sendiri, try to find someone else yang lagi berdiri sendiri juga and ask them to actually yang ngobrol sama Bridget ya gitu, supaya mereka juga punya temen gitu. Jadi kayak jangan takut gitu aku bilang. Jadi aku selalu ngajarin dia untuk be brave, jangan takut. Dan sebenarnya Bridget selalu bisa mengatasi, dan being adaptive is very important gitu. Jadi ya benar-benar itu sih yang aku pengen tularin ke dia ketika aku menjadi ibu gitu. Betul. Dan dengan menginclude dia ke dalam kehidupan kita sebenarnya ya itu juga salah satu cara terbaik kan, dia melihat sendiri orang tuanya, kehidupan orang tuanya juga. Iya, karena gitu. semuanya pasti kan ditunjukin by examples. Kita bisa aja ngomong macam-macam, cuma yang paling kena buat mereka itu kan adalah ketika kita benar-benar melakukannya di depan mereka gitu, dan memberikan ya yang apa adanya sesuai ya kayak seperti bahasa cinta aja. Kalau misalnya aku sama suami ada pertikaian lagi berantem di depan dia akan menjadi anak yang berbeda keesokan harinya dan lebih kayak pengen kita untuk cepet-cepet baikan gitu. Rasanya bisa yang tangan kita dua-duanya diakurin gini gitu. Jadi kalau lagi jalan bareng tangan kita digandengin gitu. Cuma aku pikir ya hal-hal kayak gitu anak-anak tuh bener-bener sensitif banget ya. Walaupun kita bener-bener walaupun kita tuh nggak secara gamblang menjelaskan ke mereka, tapi mereka sangat merasakan gitu. Dan mereka mengerti. Sometimes kadang-kadang kita nggak sadar mereka tuh bisa sedewasa itu ya, maksudnya dengan pemikirannya mereka gitu. Maksudnya kita nggak boleh menganggap mereka anak kecil mah tahu apa gitu. No, that's wrong. Sebenarnya they are absorbing everything yang kita ucapkan, yang kita katakan itu kan sebenarnya subconsciously masuk ke dalam pemikirannya dia kan. Oke. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap kamu? Kayaknya kalau misalnya udah nonton beberapa episode kita dari tadi orang tuh udah yang kayak oh ternyata gitu ya. Sebenarnya ya mungkin karena jarang aku ceritakan secara detail kali ya. Mungkin ini pertanyaannya dari Miss Mary bagus-bagus, jadinya aku kayak bisa menceritakan banyak hal secara detail. Yang mungkin orang juga nggak tahu tentang aku itu, mungkin kalau aku tuh sebenarnya orangnya lumayan kayak goofy banget. Jadi kayak aku tuh punya di keluarga tuh dibilanginnya tukang ngebanyol gitu, tukang lucu sebenarnya gitu. Jadi kayak paling ekspresif kali paling ya, ekspresif ya. Semuanya. Jadi kayak
paling yang suka bikin muka jelek, yang suka bikin suasana di dining table tuh jadi seru kayak gitu, yang kayak penengah untuk orang-orang yang nggak bisa bicara, yang kayak misalnya lagi ada pertikaian tuh aku suka menengahi kayak gitu-gitu. Jadi kayak sebenarnya yang orang mungkin nggak tahu kalau di keluarga tuh aku tuh seperti itu. Tapi kalau yang nggak tahu juga mungkin yang lain, kalau yang mungkin persepsinya di luar beda sama yang di dalamnya ya. Aku tuh sebenarnya sangat suka bergaul dan bertemu orang baru gitu ya. Cuma emang kesannya kayak temennya nggak ada. Jadi kayak pada saat di Sydney tuh aku tau nggak apa? Aku tuh sering banget menyambungkan pertemanan orang. Aku tuh suka membaca orang gitu ya. Kalau dia tuh kayak gimana sih, dia kayak gimana, dan secara personality-nya nih orang sebenarnya cocok sama dia. Jadi kalau dia nggak punya teman, aku kenalin biar punya sahabat gitu. Exactly seperti yang kamu katakan kepada anak kamu tadi kan. Kalau misalnya ada orang sendiri, kamu datengin aja ngobrol. Iya gitu. Jadi kayak aku banyak banget menyambungkan silaturahmi, pertemanan, dan itu kan kalau di dalam agama yang semua agama aku rasa itu kan pahalanya besar banget ya. Jadi kayak banyak banget teman-teman aku yang aku gabungin, bukan mak comblang ya, cuman yang kayak aku kenalin satu sama lain, dan mereka bersahabatnya udah bener-bener jadi lama banget gitu. Bukan berarti aku nggak bersahabat lagi sama dua di antara mereka, tetap menjadi sahabat. Cuma mereka karena ya itu aku bisa membaca orang, jadi kayak aku bisa mengalokasikan cara personality orang-orang itu menjadi bergabung dengan teman-temannya yang cocok personality-nya gitu. Itu mungkin yang nggak tahu kali. Gitu. So nice of you. Iya. Tapi mungkin aku sih ngebayangin ya, kan kamu sebenarnya public figure di Indonesia. Tapi kan ketika kamu di Australia, mungkin kan kamu harus beradaptasi dengan lingkungan yang sangat baru di sana, orang-orang yang juga baru gitu kan. Dan mungkin apalagi pasti mungkin banyak orang Indonesianya juga dong di sana. Dan mereka kan taunya ini Aca yang public figure gitu. Mungkin gak sih di awalnya tuh kayak agak ada distance, gak tahu gimana cara untuk bisa berkenalan atau berkawan dekat dengan public figure. Kalau menurut aku sih mereka sebenarnya mereka menyangka aku lumayan approachable. Jadi mereka pikir I'm pretty relatable gitu sebenarnya ketika mereka ngelihat feeds aku di Instagram gitu misalnya. Terus kayak mereka berusaha approach aku lewat DM, dan ya mereka say hi, tapi kan karena DM-nya banyak sekali, jadi kadang-kadang ada yang belum sempat kebuka juga, tapi ada juga yang aku buka kebetulan gitu. Dan pada saat aku lagi ngobrol sama mereka, ternyata dibales ya gitu misalnya. Terus kayak dibales lagi, dan itu dalam waktu yang cepat gitu, karena mungkin aku di sana juga kalau ada waktu ya aku bales gitu kan. Terus pada saat bales itu, dan mereka kasih tahu kalau mereka juga tinggal di Sydney dan lain-lain, terus kayak mencari pertemanan, terus mereka yuk kita ketemu apa segala macam. Jadi kayak proses kayak gitu tuh aku hargai betul gitu. Aku hargain banget orang yang perlu bantuan aku. Kalau orang udah minta bantuan aku tuh bener-bener aku sebisa mungkin apa nih yang bisa gue provide gitu. Kayak ayo gitu, kalau misalnya emang percaya ayo boleh juga gitu dibantu. Terus akhirnya ya mereka pengen tahu aku aja orangnya gimana sih gitu, kayak bisa nggak ya kita pengen tahu dong gitu, pengen kenalan, terus pengen kayak abis itu masak bareng yuk, apa bareng yuk gitu, kayak keluar bareng bawa anak-anak bareng biar kayak bisa play date. Dan aku sangat menyambut baik karena memang ya itu kali ya, menghargai pertemanan sebenarnya orangnya. Cuma karena waktunya nggak ada dari dulu jadi kayak ya lumayan produktif terus, jadi ya pertemanannya hanya di kerjaan apa tuh, kayak di lingkup yang selalu lingkup profesional aja. Tapi kayak pretty exciting sebenarnya akhirnya aku bisa menemukan teman-teman di lingkungan selain pekerjaan. Betul. Pada saat aku usianya udah 30-an tahun, 28 tahun pada saat aku pindah ke Sydney. Jadi kayak I really enjoy my life. Finally I can actually, maksudnya ketika pindah ke Sydney I can found taste different different kind of life yang meaningful in different way gitu. Kayak it's not just about kayak cuman industri doang lagi, kayak kehidupan tuh yang kayak gini justru malah more meaningful and enjoyable. Jadi kita bisa saling inspire masing-masing juga gitu. Betul. Nggak pernah nyangka bahwa ternyata kamu akan menemukan sebuah tempat lagi di luar dunia perfilman, tapi di tempat itu you feel just belong to, and you just embrace the moment. Iya, kadang-kadang kayak di
PNC sekolah juga gitu, kayak kan akhirnya kita bisa bertemu bergaul juga sama teman-teman sesama orang tua murid, ibu-ibu muda, terus kita contribute something juga buat community gitu, kayak mintain tolong ini dong, aku bersedia banget. Aku bilang kayak cuman mintain tolong bukain pintu anak-anak yang lagi mau keluar sekolah lagi hujan-hujan nih, ya kalau misalnya emang ada kesempatan gitu aku bersedia banget gitu, kayak jadi nggak ada batasan buat aku gitu. Apa pilihan tersulit yang pernah kamu ambil dalam hidup? Mungkin ya itu ya, ketika mau menikah ya, itu pilihan sulit. Karena kayak apa ya, pengen banget menikah gitu. Cuma kayak pilihan pasangan hidup tuh menurut aku paling sulit gitu. Karena kayak we're investing our time, all of our life sama life partner kita, dan kita ya we cannot guarantee gitu kan kalau misalnya dia adalah orang yang tepat buat kita, dan there's no such thing as orang yang tepat sebenarnya. Harus kita yang merasa fulfill and content dulu, baru kita bisa membuat dia menjadi orang yang tepat, karena kitanya sudah tepat gitu kan. Jadi kayak yang menurut aku ya itu yang sulit sih, pilihan untuk mencintai dan dicintai oleh orang yang tepat, itu menurut aku susah. How do you know he's the right one for you? Oh, it's pretty ini sih sebenarnya sangat cepet banget waktu itu. Jadi kayak waktu itu pas aku lagi festival film di Sydney, aku ketemu dia lagi setelah aku 8 tahun gak ketemu dia. Dan dia udah mulai show off nih. Kayak ngasih tahu kantor aku di situ loh, aku udah tinggal di sini sekarang gitu. Oh oke. Kayak karena teman lagi kuliah ya, teman kuliah lagi nyari jodoh juga kan. Jadi kalau digituin ya aku sangat mendengarkan gitu kan. Terus kayak dia bilang ya aku sih kepikiran mau tinggal di sini mungkin dalam jangka tahun 10 tahun ke depan. Oke, gitu. Dan di sini aku juga nggak punya siapa-siapa, dan kayaknya kalau misalnya ke depannya aku pengen jalanin kehidupan yang lebih serius lagi di sini, build family, dia bilang gitu. Terus ya aku pikir ya dengan diajak ngomong one on one kayak gitu, aku jadi kayak ngebuka hati aku untuk kayak lebih understanding dia. Terus kayak dia juga commit dan orangnya juga bekerja dengan baik, bertanggung jawab. Ya udah itu aja sih bahan pertimbangannya. Dan pada saat itu sudah tahu ya berarti kalau menikah ya memang akan meninggalkan Indonesia dan memang tinggal di Sydney. Iya, waktu itu tidak menjadi halangan sama sekali sih. Kalau orang bilang, ih gimana tuh Ca, lu berkorban ya, kayak berat banget gak sih awalnya tinggal di sana, terus kayak lo meninggalkan karir lo gitu. Kayak aku kayak orang-orang tuh kayak worry banget aku tuh bakalan kayak meninggalkan karir. Padahal sebenarnya waktu aku diajak sama dia itu, sama suami aku Vicky, aku dengan senang hati banget meninggalkan Indonesia dalam hal kayak oke, yaudah gue punya 2 tempat tinggal nih jadi sekarang. Jadi aku punya Sydney sebagai rumah baru aku gitu. Cuma waktu itu barometernya adalah aku pengen punya space yang aku bisa kayak ngatur sendiri, yang aku bisa kayak punya privacy juga terhadap hidup aku, nggak diganggu sama pekerjaan. Jadi aku punya tempat di mana aku bisa gak bekerja dulu dan akhirnya bisa mengurus keluarga sendiri secara fokus gitu. Tapi ternyata kan tadinya gak bekerja dulu, padahal pas masih lagi berumah tangga, lagi kayak menjadi istri dan juga mengurus keluarga, itu kan kita gak bekerja, ya kita kan harus mengurus keluarga itu kan seumur hidup kita. Main rumah-rumahannya seumur hidup nih ya kan. Jadi kayak aduh ternyata nggak bekerja dulu itu aku salah mikirnya. Dia ini tuh bener-bener komitmen yang full gitu loh. Lu nggak bisa abis itu tiba-tiba bosen terus lo cabut gitu kan. Dan ada anak juga gitu. Jadi ya di situ yang membuat aku ternyata susah gitu. Ternyata kita dalam memutuskan sesuatu udah bener, nyari orang yang bener pun, tapi kitanya juga belum fulfill, itu kita juga bisa jadi menimbulkan konflik gitu terhadap diri kita juga sama orang sekitar kita gitu. Jadi ya menurut aku alangkah baiknya ketika setiap anak-anak muda, apalagi yang lagi mencari pasangan, mereka bener-bener bisa mempertimbangkan dengan baik soal
ke fulfillment mereka secara utuh dulu, dan jangan bergantung sama happiness kamu terhadap orang gitu, karena memang partner kamu tuh pada akhirnya nggak akan memberikan kamu happiness apapun kecuali when they are providing you and when they are taking care of you, when they are be there for you and mengurus anak-anak lo di depan lo, that's mungkin sesuatu yang kamu akan anggap menjadi bentuk cinta gitu ya. Betul. Yang cintanya bukan romantis-romantis lagi, tapi ketika cinta dalam kehidupan, itulah cinta kehidupan sebagai tanggung jawab kita sebagai umat manusia yang berpasangan gitu ya. Cuma lo merasa happy itu adalah ketika ya itu lo secara penuh menjadi diri lo sendiri dan lo nggak malu terhadap itu. Lo nggak takut terhadap itu. Lo bisa pegang diri lo itu sebagai dengan kelebihan dan kekurangannya. Apapun kekurangan kamu yang kamu belum capai, it's good enough. Apapun kelebihan kamu yang kamu sudah capai, it's your content gitu. Dan embrace it aja gitu. Dan ketika kamu udah di dalam tahap itu tuh, lo udah nggak peduli lagi deh. Kayak di sekitar lo tuh lagi berbuat apa. Cuman that little family that matters for you. They are the only persons in your life that can make you feel better each time and every day, yang bisa benar-benar ngebuat kamu utuh gitu sebagai manusia gitu. Totally agree. Totally agree. Dan aku seneng banget kalau kayak ngobrol-ngobrol kayak gini ya, karena benar-benar kita bisa bertukar pikiran dan seringkali itu mengaffirm beberapa hal yang udah kita yakini. Saya juga percaya bahwa banyak tuh orang saya mau nikah biar bahagia deh gitu. Ntar aku bahagia kalau aku udah nikah. Well, that's wrong. Justru kamu harus bahagia dulu baru kamu bisa nikah gitu. Kalau kamu aja belum bahagia, how can you be able to find the right one for you gitu kan. Dan aku juga agree seperti yang kamu bilang, karena jangan pernah menempatkan bahagia kita kepada orang lain di tempat lain dimanapun juga gitu. Karena pasangan hidup kita yang kayak tadi kamu bilang kan, dia bisa memprovide us with kemapanan. Dia bisa memprovide kita dengan cinta, dia bisa memprovide kita dengan rasa aman gitu kan. Tapi kan yang namanya bahagia itu tetap keputusan kita sendiri. Banyak kok ada orang yang mapan, di suaminya baik banget, sayang banget, anak-anaknya juga sayang banget, tapi dia nggak bisa memutuskan bahagia dalam hidupnya gitu. So I totally agree. Dan menurut saya suka banget ketika kamu bilang as a woman ya, especially you have to be able to embrace yourself, bener-bener claim this is you gitu kan, despite all the imperfection, all the insecurities, the insecurity. Karena in life, especially for women, once you get married itu baru satu keputusan ya. Tapi setelah married itu akan banyak keputusan hidup yang harus diambil, yang pastinya akan banyak suara-suara atau pendapat-pendapat yang akan sangat berbeda. Dan bahkan sebenarnya kita sendiri juga akan mengalami dilema ya kalau kita nggak benar-benar mengerti apa yang kita mau dan apa yang kita tahu. Okay, one of a very good example yang kamu juga sharing adalah ya ketika kamu as a mother tapi juga masih sangat produktif, harus meninggalkan Sydney selama beberapa bulan di Indonesia, jauh dari keluarga. I read your post in Instagram, tulisan di artikel bahkan yang waktu itu dipublish. Makasih. Jadi malu. Dan kamu bilang ada momen-momen di mana anak itu nanya ke kamu, ya kan, Mom, why you're not here? Why you never home? Itu nggak mudah kan untuk seorang ibu yang mengambil keputusan, tapi tetap aja ada perasaan-perasaan atau pertanyaan-pertanyaan seperti itu. At the end, you must do it. At the end, kamu tetap lakukan gitu apa yang kamu suka, apa yang kamu pengen. Tapi gimana caranya untuk menjelaskan ke seorang anak ini yang kita sayangnya minta ampun juga, yang kita benar-benar kayak menganggap dia precious juga gitu, tapi kita at the end, kenapa kita akan tetap memilih diri kita lagi? Kenapa? Ya itu kan berarti kan kemampuan diri kita untuk bisa memilih dan tetap memenangkan, akhirnya memenangkan diri kita sendiri untuk bisa menjadi
manusia yang utuh buat dia, menjadi manusia yang utuh buat suami, menjadi manusia yang utuh buat pekerjaan kita. Ujungnya kita tetap harus memenangkan diri kita sendiri sih. Iya. In order for us to be happy gitu. Betul. Mungkin supaya yang nonton tahu konteksnya ya. Yeah, Karena kan aku baca ceritanya Yeah. kamu, it was your journey tahun 2021 ketika kamu memutuskan untuk ke 6 bulan. Indonesia 6 bulan. Tapi padahal belum ada tawaran, belum ada kerjaan apa-apa. Why do you do that? Because ya itu karena abis pandemi 2,5 tahun border tutup dari Australia. Terus aku waktu itu sempat ada film juga di Inggris, aku main 5 minggu. Tapi aku pengen main di Indonesia gitu. Aku pengen berkarya lagi gitu. Dan sebenarnya opportunity di film juga belum banyak terbuka. I just wanna see my family gitu. Ya udah akhirnya aku pulang. Terus dan pada saat itu 6 bulan, kenapa 6 bulan? Dan itu yang sangat disayangkan, dan Vicky gak setuju juga sebenarnya kalau selama itu. Tapi I just like to I just wanna see my family. Aku kayak ngerasa gak bertemu dengan ya mengenal diri aku lagi ya. Kayak ada separuh jiwa aku yang lepas gitu dari aku. Dan ketika aku gak bekerja, dan padahal dari usia 15 tahun aku udah bekerja, itu kayak jadi satu keresahan buat aku, and become very anxiety gitu. Anxious gitu jadinya gitu. Jadi kayak akhirnya ya aku pulang ke Jakarta untuk bertemu keluarga, belum ada pekerjaan, tapi akhirnya anak aku sampai aku enroll sekolah di sini selama 6 bulan. Dan itu kan keputusan yang gila banget kan, kayak lu pindahin sekolah anak gue, katanya Vicky, katanya suami aku, lu keluarin dari sekolah yang udah bagus-bagus, gue masukin di Australia, terus lu pindahin sekolah ke Jakarta buat nemenin lo kerja. Gimana sih nih maksudnya kan gitu kan. Cuma ya itu kita ya, awalnya berarti agak kurang setuju ya. Enggak setuju banget. Karena dia masih di Australia. Dan dia cuma bilang oke, sampai Easter break aja ya, awal April. Terus aku bilang enggak bisa. Ini bener-bener kalau jadwalnya harus syuting film, berarti harus 3 film, dan itu hanya bisa diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Gitu ya, aku tuh orangnya sekeras itu sebenarnya. Jadi aku beruntung juga sebenarnya memiliki support system yang bisa mengerti aku ya. Iya. Tapi bagaimana cara kamu meyakinkan diri kamu bahwa ini adalah keputusan. Sometimes kadang-kadang kan perempuan tuh punya dilema ya. Kita ingin melakukan yang terbaik untuk keluarga, untuk orang kita cintai. Tapi seringkali the biggest concern itu come from the family gitu. Orang yang kita pengen lakukan buat mereka, tapi justru kekhawatiran terbesar atau ketidaksukaannya dari mereka juga. Ya sebenarnya kalau suami aku sama aku tuh harusnya lebih dulu itu, sebelum yang aku ke Jakarta 6 bulan itu, kita belum tahu kalau misalnya sebenarnya dalam pernikahan kita, kalau kita melakukan ini semua itu sebenarnya buat kita. Jadi dia masih anggap aku melakukan ini buat diriku sendiri. Dia sebagai suami belum mengerti. Jadi proses aku pindah yang ke Jakarta 6 bulan sebentar itu adalah proses kita berdua mengerti dong. Sebenarnya apa yang kita lakukan satu sama lain itu adalah buat kita semua kok. Buat dia sebagai suami untuk kayak jadi bisa konsen di pekerjaannya. Karena waktu itu dia baru pindah juga ke perusahaan baru. Aku membiarkan dia untuk yang kayak ya udah, do your thing, I can take care of our daughter gitu. Terus habis itu kayak aku juga bisa bekerja juga bisa mengumpulkan pundi-pundi uang juga. Jadi kayak dan Bridgia in a good hand karena ada orang tua aku, so it's a win-win solution. Tapi kenapa salahnya aku minta 6 bulan adalah karena kan pekerjaan aku menuntut aku untuk yang kayak stay secara lama kan gitu kan. Tapi sebenarnya ya harusnya Aca juga gak harus minta 6 bulan juga sih. Cuma kan kalau di Jakarta sekolahnya 6 bulan, masa aku mesti biarin Bridgia sekolah 3 bulan aja tapi bayarnya full, gak mungkin dong. Jadi kayak ya semua itu aku pikirin ya apa yang terbaik yang bisa mendekati, gak harus perfect, tapi apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mendekati sesuai dengan dreams kita juga gitu. Jadi akhirnya setelah proses itu dia ke Jakarta, habis itu kita sama-sama ke Jakarta bareng-bareng, pulang ke Sydney lagi, ya we're in a better shape of our relationship. Jadi kita actually mencapai goal kita sebagai couples yang lebih kuat lagi gitu loh. Ya, dan ya dia sangat setia, dia orang yang bertanggung jawab. That's all perfect for me gitu. Jadi aku tambah ngerasa yakin lagi kan, dia juga tambah ngerasa yakin sama aku. Jadi nggak ada akhirnya ya. Alhamdulillah nggak ada ruginya gitu loh. Ya nggak sih? It's a win-win for everyone ya. Kalau kita embrace the process. Ya, dan seperti yang kamu tulis di artikelnya, at the end of the day,
happiness itu bukan karena semuanya sempurna, tapi ketika kita bahkan bisa mengembrace dan mengenjoy ketidaksempurnaan, tapi tetap bisa menjalaninya. It's about finding peacefulness in imperfections, yes. Gitu. Okay, that's nice. Kalau nggak dilakukan itu nggak mungkin nih ada film-film yang sekarang lagi akan ada di promo kan? Iyalah, waktu itu juga sebenarnya ada beberapa pemain termasuk sahabat aku juga Reza Radian, kayak dia bilang pas aku menikah gitu, ini gimana urusannya nih perfilman Indonesia tanpa Acha Septriasa, ini gimana urusannya nih jadinya Hah, gimana maksudnya? Ya lo pindah lo, gimana lo tetap kesini kan untuk bermain? Ya akhirnya aku nggak bisa dipisahkan, emang diusahakan. It's always about making time. Making time. Oke, Okay. Pertanyaan terakhir, pelajaran paling penting yang hidup berikan ke kamu sampai hari ini? Mungkin berat banget sih sebenarnya. Untuk don't always think about yourself. Kayak pelajaran yang terpenting akhirnya itu, karena kenapa? Ya di dunia ini banyak lagi yang penting banget. Gak harus lo, gak harus orang tuh tidak hanya terporos atau terpusat di hidup lo doang. Orang banyak urusan lain dan kalau misalnya lo membuat satu hal yang memalukan, gak akan orang juga ngomongin lo seumur hidup gitu loh. Jadi kayak apapun yang kamu lakukan di hidup kamu, jangan selalu GR atau berpikiran bahwa orang akan mikirin kamu juga gitu. Jadi kayak just humbling yourself lah. You're not like the center of the world. Kayak pada akhirnya we're just human. It all shall pass. Kita cuma bisa berusaha dan kita sama. So saling mengerti aja dan bergandengan tangan satu sama lain supaya bisa support each other and make a better world. Okay, be compassionate terhadap orang di sekitar kita, karena kita juga nggak tahu mereka sedang melalui apa gitu kan, and sometimes again you're right, it's not just about you, it's not about us. Okay. Tapi satu hal sih yang saya notice dari sejak pertama kali ngobrol sama kamu dan mendengarkan begitu banyak ups and down, tantangan dan hal-hal yang tidak mudah sebenarnya untuk bisa dilalui, keputusan-keputusan yang sulit. Tapi satu hal yang menurut saya ini menjadi doa yang disisipkan di nama kamu, asa, harapan. Karena itu yang paling penting kan, apapun keputusannya, apapun keadaannya, apapun situasinya, there's kamu always tetap a little hope. Punya asa dan harapan itu. Dan itu kan nama aslinya kamu sebenarnya. Jelita Septriasa. Aku juga kaget sih sebenarnya Miss Mary mention Asa, karena Asa itu panggilan aku kecil banget. Aku dipanggil De Asa. Asa itu harapan. Ya mungkin itu yang jadi doa ya. Nama itu harus doa. Nama itu pasti mencerminkan diri kita. Ya dimanapun aku ditempatkan, aku selalu punya harapan. Dan selama kita masih punya harapan, kita masih bisa melakukan sesuatu untuk membalikan keadaan kan. So you will be fine. I think so. Thank you udah menjawab 8 pertanyaan saya. Berarti seperti yang saya janjikan, you can ask any questions. One questions. Wow, one questions. Okay. You can ask me anything. So, ya kan kita udah tahu Miss Mary itu udah bener-bener established banget dari tahun 98, terus 2004 dan dinobatkan sebagai orang yang menerima gaji yang lumayan fantastis di Singapura. Jadi terus kayak udah bisa bikin banyak hal contributing to the young fellow youngsters, buat mereka punya financial planner yang bagus, mereka juga punya great inspiration and educator. Thank you. Sebenarnya Miss Mary itu in your path of life, what is the you always have to a space for grow kan? Apa sih ruang yang belum Miss Mary itu yang belum dikembangkan gitu, yang pengen masih dikembangkan lagi? Okay. For me is spiritual growth. Karena I realize itu something yang sangat besar and beyond imagination sih, karena kan kita manusia, kemampuan kita kan terbatas gitu, dan saya ngerasa bahwa ya saya ini hanya baru beginner gitu di dalam in my path
towards the spiritual journey. We are just a soul having experiencing in human's body. Kita kan ini adalah sebuah maksudnya we are not, I always believe kita tuh bukan cuma manusia orang ya, tapi kan sebenarnya kita adalah sebuah soul in a human body, having a human experience in this world gitu. Ya kan, jadi kan sebenarnya yang kita ngelihat kayak pikiran kita, badan kita, pekerjaan kita, ini kan sebenarnya cuma temporary, cuma pinjaman doang. Tapi kan the more important thing is the soul gitu. Jadi ya itu sih satu hal yang saya pengen mengenal lebih banyak lagi tentang what is my soul, the creator of my soul, dan at the end of the day ketika meninggalkan semua ini apa yang akan terjadi, gimana dan seterusnya. Jadi itu sih yang aku ngerasa the moment I discover that, masih banyak hal yang pengen aku pelajari dan aku ketahui, dan I just want to learn more about that spiritual growth in my life. Fantastic. Gitu sih. Very satisfying answer actually. Karena memang semua orang yang sukses pasti mereka ngerasa akan kayak ada di titik dimana spiritual journey mereka lebih ya beyond anything ternyata gitu. Karena kayak the more we achieve anything in this world, ada satu hal yang ternyata lebih penting dari apapun, ya itu hubungan kita ke sang pencipta gitu. Ketika kita sadar itu justru saya ngerasa kecil banget gitu. Maksudnya sometimes ketika kita mencapai ini kan sometimes wah kita merasa besar gitu. Tapi justru ini a journey yang justru ketika saya sadar, wow ternyata tuh saya masih kecil banget di tengah dunia yang sangat besar ini. Dan ya karena kecil itulah akhirnya saya merasa there's still a lot of room for growth untuk terus bertumbuh dan berkembang gitu. That's nice. Terima kasih. We are in this journey together, sama-sama saling belajar. Thank you udah menjadi teman ngobrol saya hari ini. Thanks for having me, seneng banget. Sama-sama. Saya belajar banyak banget hari ini. So aku pengen nonton ulang nanti sambil belajar lagi. Sukses buat filmnya. Terima kasih banyak. Hantu baru 23 Maret ya. 23 Maret di bioskop kesayangan Anda. Thank you. Sama-sama. Bye.